Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam disunnahkan lebih dari sekali. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bil khusus para asatidz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus masjid yang kita cintai ini, Masjid Babus Salam, serta saudara-saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikan umur, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan keikhlasan, mudah-mudahan juga diberikan keistiqomahan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk pertama sholat berjamaah, sholat subuh. Semoga Allah terima sholat subuh kita. Kemudian kita lanjutkan dengan talabul ilmi dan silaturahim. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah dunia akhirat, serta bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, umat kita, bahkan bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk di pelajaran kita pada kesempatan ini, kajian bulanan kita, masih pengkajian dan pembahasan kitab Nuzhatul Muttaqin yang merupakan syarah dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Di kesempatan ini, kalau di kitab aslinya, di versi saya di halaman 180 ya. 180. Nah, kemudian kalau yang versi terjemahan saya kurang tahu. Ini ada terjemahannya, bukan cuma terjemahan Riyadhus Shalihinnya ya, hadis-hadisnya, tapi juga ini kitab terjemahan dari Nuzhatul Muttaqin, terjemahan syarahnya ya. Bagus bagi jamaah untuk membacanya. Tapi kalau jemaah kita Babus Salam ini kelihatannya sudah paham semuanya. Alhamdulillah, bisa langsung di kitabnya ya, di kitab aslinya. Yang jelas kalau kita belajar itu harus dengan bimbingan guru. Ya, dengan bimbingan guru. Di kesempatan ini jemaah sekalian, kita akan membahas satu bab, yaitu bab fadlil hubbi fillahi wal hathi alaihi wa i'lamir rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbuhu wa madza yaqulu lahu idza a'lamahu. Sudah paham semua ya? Katanya. Kita jelaskan insyaallah.
bab fadlul hubbi fillah, tentang keutamaan mencintai karena Allah, termasuk saling mencintai karena Allah, wal hathi alaihi, dan motivasi dorongan atasnya mencintai karena Allah itu. Jadi saling mendorong untuk kita saling mencintai karena Allah. Tentu lawannya dilarang kita saling membenci atau menjadi provokator saling membenci. Wa i'lamur rajuli atau wa i'lamir rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbuhu, dan konfirmasi orang yang mencintai seseorang bahwa dia mencintainya. Jadi ini juga sekaligus meluruskan anggapan bahwa kalau kita berbicara tentang cinta, yang selama ini kita pahami adalah cinta yang dipersempit, yang selalu konotasinya yang hawa nafsu. Di sini cinta yang lebih luas, cinta yang hakiki, yaitu cinta karena Allah. Jadi kalau seseorang itu mencintai seseorang yang lain karena Allah, maka dia sampaikan, disunnahkan untuk menyampaikan, saya mencintaimu karena Allah. Kemudian wa madza yaqulu lahu idza a'lamahu, dan apa jawaban orang yang dicintai. Jadi apa jawaban orang ketika seseorang mengatakan kepadanya, aku mencintaimu karena Allah. Itu yang dibicarakan di dalam bab ini. Seperti biasa jemaah sekalian, Al-Imam Nawawi selalu memulai setiap babnya dengan mengutip beberapa ayat yang berkaitan dengan bab, dengan tema. Di sini beliau mengutip dua firman Allah. Yang pertama di surat Al-Fatah ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau, pengikut beliau, maksudnya sahabat dan umatnya. Asyidda'u 'alal kuffar, mereka tegas, mereka keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan saling menyayangi di antara mereka. Ya, ruhama dari rahim, dari rahmah, kasih sayang. Tidak ada sayang tanpa cinta. Tidak mungkin orang sayang kalau tidak punya cinta. Maka ini, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita tentang karakter, ya, atau salah satu karakter utama dari sahabat beliau, juga umat beliau. Itu tegas kepada kekafiran, kepada kekufuran dan orang-orang kafir. Dalam persoalan-persoalan agama tegas. Tetapi sebaliknya, ruhama'u bainahum, di antara sesama orang-orang beriman, mereka saling kasih sayang, berlemah lembut. Jadi jangan sampai terbalik, atau jangan dipukul rata. Kepada orang-orang beriman keras, kasar, ya, tapi terhadap orang-orang kafir malah berkasih sayang. Atau juga larangan, tidak boleh kita kasar kepada sesama kaum muslimin. Jadi tidak boleh gara-gara hanya mungkin perbedaan pendapat atau juga perbedaan pendapatan lalu kita saling merendahkan atau saling membenci. Tidak boleh.
Ya, jelas, apalagi kalau alasannya itu alasan agama, lebih haram lagi. Ya. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, di surat Al-Hasyr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman, dan orang-orang yang telah menetap atau tinggal, ad-dar di sini kampung, maksudnya kota Madinah, dan orang-orang yang telah menetap sebelumnya di kota Madinah, wal iman, dan terlebih dahulu beriman min qablihim sebelum mereka, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Maksudnya siapa? Yang berhijrah kepada mereka orang-orang muhajirin yang dari Mekah. Dan yang pertama adalah orang-orang Ansor. Jadi Ansor yang telah terlebih dahulu tinggal di kota Madinah dan terlebih dahulu beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mencintai saudara-saudaranya yang hijrah ke kota Madinah. Kemudian hadis-hadisnya yang pertama, wa an Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wa an Anas, maksudnya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang dihibahkan oleh ibunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dihadiahkan. Ketika itu Anas masih berumur sekitar 10-11 tahun. Lalu ibunya ketemu dengan Nabi, lalu kata ibunya, ini saya hibahkan anak saya kepada baginda Rasulullah untuk membantu beliau. Beliau wafat tahun 93 Hijriah, termasuk sahabat yang meninggal belakangan. Ya, termasuk sahabat yang meninggal terakhir tahun 93 Hijriah, hampir masuk di qarn yang kedua. Jadi generasi salaf itu namanya 300 tahun yang pertama. Ya, ini sudah hampir mendekati masuk di tahun 100 tahun yang kedua. Meninggal di kota Basrah di Irak pada usia 103 tahun. Beliau termasuk sahabat yang diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu sebabnya karena beliau pernah didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara doa Nabi kepada Anas, ya Allah, banyakin hartanya dan anak-anaknya. Banyakin hartanya, panjangkan umurnya, dan banyakin harta dan keluarganya, anak-anaknya, dan panjangkan umurnya. Doa Nabi pasti dikabulkan. Diberikan umur lebih 100 tahun dan anaknya juga lebih 100 orang. Ada jamaah kita yang anaknya 100. Pasti nanya berapa maknya ya. Di sini tidak disebutkan maknya berapa. Nah, jelas banyak anaknya. Nah, tetapi ada sahabat, kalau beliau sahabat yang termasuk terakhir wafat, maka ada sahabat yang paling terakhir meninggal dunia, yaitu namanya Abu Tufail, wafat tahun 100 Hijriah. Jadi betul-betul di perbatasan generasi sahabat, karena ketika masuk 101 sudah generasi tabi'in, 201 masuk generasi tabi'in. Masya Allah. Namanya Abu Tufail, wafat di Mekah ya, dan dikuburkan di Ma'la. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan dari Anas, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Thalathun, ada 3 hal. Man kunna fihi, barang siapa yang 3 hal itu ada padanya,
wajada bihinna halawatal iman, maka dia mendapatkan dengan 3 hal itu manisnya iman. Halawah itu manisan. Kalau manis hulun. Ini yang Bapak Ibu minum teh apa kopi? Teh. Manis enggak? Ya manis. Manis dalam bahasa Arab hulun. Jadi manisan itu halawah. Maka halawatul iman adalah manisan iman. Manisnya iman, nikmatnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya menjadi orang yang paling dicintainya melebihi dari keduanya. Itu yang pertama. Ini berat apa ringan nih? Jadi menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Harta, keluarga, tahta, pangkat, jabatan, bisnis. Kalau kita kan masih lebih cinta harta kita kan, cinta jabatan kita daripada Allah dan Rasulullah. Tapi mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang memiliki sifat ini. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulullah daripada selain keduanya. Kalau kita tidak memiliki ini, pasti kita tidak bisa mendapatkan manisnya iman. Yang kedua kata beliau, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa ayyuhibbal mar'a, dia mencintai seseorang. La yuhibbuhu illa lillah, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Jadi dia mencintai seseorang hanya karena motivasi Allah. Sesuai dengan tema bab tadi. Bukan karena motivasi-motivasi yang lain. Kalaupun ada itu harus yang nomor 2. Harus menjadi buah saja. Tidak boleh menjadi pokok. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri, dia membenci untuk kembali kepada kekufuran. Ba'da an anqadhahu Allahu min, setelah dia diselamatkan oleh Allah dari kekufuran. Kama yakrahu, sebagaimana dia membenci ayyukdhafa finnar, dilemparkan ke dalam neraka. Ada enggak orang yang suka dilemparkan dalam neraka? Tentu tidak ya. Bahkan ahli maksiat pun tidak mau dikatakan kamu ahli neraka. Pasti dia marah. Walaupun perbuatannya perbuatan ahli neraka. Begitu bencinya manusia. Jadi dia benci kembali kepada kekufuran, kembali kepada kemaksiatan, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam neraka. Wa na'udzubillahi min zalik. Itu tiga hal yang disebutkan baginda Rasulullah SAW. Muttafaqun alaihi. Hadis ini muttafaqun alaihi antara Al-Bukhari nomor 16 dan Muslim nomor 43. Afadal hadis, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis. Yang pertama, innama yakunul imanu bil istildad bit ta'ah. Iman itu sesungguhnya adalah ketika kita bisa nikmat di dalam menjalankan ketaatan. Jadi kalau orang sudah beriman yang benar, dia akan merasa nikmat ketika beribadah, ketika beramal soleh. Jadi kalau kita sholat, kita ibadah masih kayak terpaksa, masih berat, nah itu masih ada, kita belum sampai pada derajat halawatul iman. Kita masih nikmat sholat, nikmat baca Quran, nikmat zikir, nikmat berdoa, ya, nikmat ta'lim. Kalau ada orang yang gelisah ketika di masjid, ketika ta'lim, itu masih ada, dia belum sampai pada halawatul iman. Warraghbatu fiha, dan
Ar-raghbah itu antusias. Ya. Jadi ada rasa keinginan yang terus menerus. Wa itharu dzalika ala ardi dunya, bahkan bisa mendahulukan daripada harta keduniaan. Kalau misalnya disuruh pilih, ada pilihan nih, misalnya mau ikut salat subuh di Babus Salam atau dikasih uang 500.000. Ini pasti berat ini kan. Saya kira ada yang istikharah dulu untuk menentukan pilihan berat Pak ya. Ya. Atau tidak usah 500.000, paket sembako lah. Misalnya nih ada yang hadang kita mau ke masjid, tiba-tiba ada yang di jalan itu, mau kemana Bu? Mau ke masjid. Mau ke masjid apa ini? Sembako. Kira-kira pulang apa ke masjid Bu? Kalau Babus Salam sudah nggak mempan, berapa mau ngasih? 500, kecil. Saya tambahin deh Bu, 1 juta, kecil. Naikin deh 5 juta. Bentar, saya telepon Ustadz dulu. Mau nanya dulu. Sudah mulai ragu gitu kan? Tidak, kalau Babus Salam tidak, insya Allah. Alhamdulillah. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran kedua, hubbullahi wa rasulihi, cinta Allah dan Rasulullah. Yakni maksudnya itharu ridahuma, mendahulukan ridho keduanya, ala hawa nafsi, di atas hawa nafsu, bihaitsu yasiru hawal insan, di mana hawa nafsu manusia itu berjalan taba'an lima ja'a anhuma, ikut kepada apa yang dibawa oleh keduanya, yang datang dari Allah dan Rasulullah. Jadi kalau masih melawan, maka itu masih mendahulukan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, alamatul hubbi fillah, tanda cinta karena Allah, Allah yazidal ikramu fi halatil bir, tidak menambahkan kemuliaan pada saat kondisi baik, wala yanqusul ikramu fi halatil jafa, dan tidak mengurangi kemuliaan pada waktu kering, pada waktu lawan daripada kebaikan. Ya. Jadi tidak boleh, prinsipnya, idealnya kondisi-kondisi itu tidak boleh mempengaruhi iman kita. Mau bulan baru, tanggal tua, iman kita harus tetap semangat. Karena masih ada orang yang imannya itu tergantung pada bulan. Tergantung, kalau untung semangat, tapi kalau rugi tidak semangat. Pada satu sisi manusiawi, tapi tidak boleh berpengaruh pada standar keimanan kita. Kemudian yang keempat, karahiyatul kufri, membenci kekufuran, innama takunu bi'adami mubasyarati asbabihi. Itu implementasinya adalah tidak melakukan asbabnya, sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kekufuran. Wal bu'du an mujibatihi, dan menjauhi hal-hal yang bisa menghantarkan kepada kekufuran, minal ma'asi, seperti kemaksiatan, wal mukaffirat, dan bahkan kekufuran, kemusyrikan dan sebagainya. Itu 4 pelajaran dari hadis yang pertama. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk di hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Masih ingat namanya kan? Nama aslinya Abdurrahman bin Quhafah, wafat tahun 57 Hijriah. Beliau wafat di kota Madinah dan dimakamkan di Baqi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, fi dhillihi, pada naungannya, yauma la dhilla illa dhilluhu, pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Imamun adil, yang pertama pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah,
pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut merindukan masjid. Yang keempat, wa rajulani tahabba fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah, ijtama'a alaihi, bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaihi, dan kalaupun harus berpisah juga karena Allah. Yang kelima, wa rajulun, dan seseorang, da'athum ra'atun, diajak oleh seorang perempuan untuk tentu diajak berbuat maksiat. Dzatu husnin, perempuan itu cantik, wa jamalin, ya cantik dan baik. Faqala, lalu dia menjawab, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Wa rajulun, ini seperti yang diceritakan oleh Al-Quran tentang Nabi Yusuf ya. Jadi yang mempraktekkan ini diabadikan dalam Al-Quran adalah siapa? Nabi Yusuf. Diajak bermaksiat oleh perempuan cantik, istri Perdana Menteri ketika itu, punya pangkat, punya kedudukan. Tapi apa kata Nabi Yusuf? Inni akhafullah. Kalau orang-orang seperti kita mungkin jawabannya inilah kesempatan. Ya, sama-sama ada ininya. Kemudian yang keenam, warajulun, seseorang tasaddaqa bi sadaqatin, bersedekah dengan satu sedekah, fa akhfaha, dia sembunyikan, dia rahasiakan, hatta la ta'lama shimaluhu, sampai tangan kanannya tidak mengetahui, ma tunfiqu, sampai tangan kirinya tidak mengetahui, ma tunfiqu yaminuhu, apa yang dikeluarkan, disedekahkan oleh tangan kanannya. Karena begitu dirahasiakannya. Bahkan istrinya pun tidak tahu, suaminya pun tidak tahu, orang tuanya pun tidak tahu, anaknya tidak tahu. Ini kayak orang-orang tua kita dulu, ada yang ketahuan, oh ternyata almarhum yang mewakafkan tanahnya ke masjid, yang mewakafkan hartanya untuk pembangunan satu masjid, baru ketahuan setelah beliau wafat. Karena begitu dirahasiakannya gitu. Kalau kita sekarang 500.000 udah berkuar-kuar. Ya. Pesan ke panitia, tolong ya jangan disebutkan namanya. Ya, tolong di hamba Allah saja. Ya, hamba Allah yang dekat masjid. Akhirnya orang tahu juga gitu kan. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, warajulun, dan seseorang dzakarallaha khalian, zikir kepada Allah dalam keadaan sunyi, menyendiri, fafadat ainahu, karena khusyuknya sampai dia menangis. Muttafaqun alaihi, hadis muttafaqun alaihi, riwayat Al-Bukhari nomor 660, wa Muslim, dan Muslim nomor 1031. Afadal hadis, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis. Yang pertama, fadlul imamil adil, keutamaan pemimpin yang adil. Wa ri'ayatullahi lahu, dan perlindungan Allah kepada pemimpin yang adil, pemimpin yang baik. Wa innama quddima ala man ba'dahu, kenapa pemimpin adil disebutkan yang pertama sebelum 6 orang tadi? Likathratil masalih al-muta'alliqati bihi, karena pemimpin yang adil ini begitu banyak maslahat yang didatangkan olehnya. Kalau pemimpin di suatu daerah, di suatu negeri, di satu negara baik, maka baiklah negara itu. Masyarakat akan banyak mendapatkan manfaat. Dan sebaliknya, kalau pemimpin di satu negeri, satu negara rusak, maka rusaklah masyarakat itu. Maka disebutkan oleh Nabi yang pertama. Ya, bahkan khusyuk beribadah, tenang di dalam berusaha, bersekolah, pendidikan, sangat ditentukan oleh kebijakan pemimpin yang adil. Makanya Imam Ahmad pernah berkata, seandainya saya punya doa yang pasti diijabah oleh Allah, maka doa itu aku akan persembahkan untuk pemimpin.
Kenapa? Karena fi salahihim salahul lil ummah. Kalau mereka baik, maka umat ikut baik. Wa fi fasadihim fasadul lil ummah. Kalau mereka rusak, rusak juga umat. Kira-kira apa dikatakan Imam Ahmad benar apa tidak? Benar. Itu yang pertama ya. Yang kedua, fadlu syabbil ladzi lam yuzawil al ma'asi. Keutamaan pemuda yang belum melakukan kemaksiatan, masih bersih, masih polos. Ini yang kita harus jaga. Jadi nomor 2, syabun nasya'a fi ibadatillah. Keutamaan pemuda yang belum tersentuh oleh kemaksiatan. Wa nasya'a ala ta'ati rabbih, dan tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah. Karena dididik oleh orang tua yang baik, ada di lingkungan keluarga yang baik, di lingkungan masyarakat yang baik, kemudian disekolahkan di sekolah pendidikan yang baik. Ya, maka itu yang dinamakan dengan pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekolah pun sekolah yang di situ ada pelajaran bagaimana bisa anak-anak kita tumbuh di dalam ibadah kepada Allah kalau di sekolahnya tidak ada pendidikan agama. Tidak diajarkan tauhid, tidak diajarkan syariah, tidak diajarkan akhlak. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan syabun nasya'a fi ibadatillah. Maka di sini berkaitan juga dengan pemimpin yang adil. Ya. Maka pemimpin, kita harapkan ke depan pemimpin-pemimpin yang ada adalah mendahulukan pendidikan agama. Insya Allah. Yang ketiga, fadlu man yartadul masajid. Keutamaan orang yang sering ke masjid. Wa yahfu qalbuhu ilaiha, dan hatinya selalu merindukan masjid. Kullama kharaja minha, setiap kali keluar darinya. Untuk apa? Bukan untuk tidur, bukan untuk ngadem. Hubban fis salati mal jamaati, untuk salat berjamaah di antaranya, fiha, di dalam masjid itu. Termasuk menghadiri majelis taklim, ya, menghadiri pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Kemudian keempat, fadlul hubbi fillah. Keutamaan mencintai karena Allah. Alladzi yajma' bainal ikhwan. Bainal ikhwan, yang mempersatukan dua orang. La ala ardin dunyawiyin, bukan karena harta duniawi, tapi karena Allah. Kalaupun setelah itu mendapatkan dunia, maka itu bonus dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini tinggal kita memasang niat saja. Niatnya selalu karena Allah. Kalaupun kita mendapatkan dunia setelah itu, maka itu anggap saja bonus-bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh menjadi tujuan, tidak boleh menjadi yang pokok. Yang kelima, fadlul iffati anil a'rad. Keutamaan menjaga kehormatan. Inda tawaffuri dawa'il ma'siyah. Terutama ketika faktor-faktor pendorong untuk kemaksiatan itu ada. Ya. Seperti yang dialami Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ada godaannya, tapi beliau tidak tergoda. Ya. Ada yang mau dikorupsi, tapi tidak korupsi. Itu yang hebat. Bapak kok tidak korupsi? Karena memang tidak ada yang dikorupsi. Bapak kok tidak korupsi? Karena bukan pejabat. Coba kalau dia menjabat. Makanya banyak orang yang sebelum menjabat teriak-teriak anti korupsi. Begitu menjabat, Masya Allah, ya,
Bukan anti korupsi lagi, antri korupsi. Kira-kira ada nggak begitu? Mana orangnya? Di sini nggak ada. Alhamdulillah. Ya kalau cerita dulu katanya yang korupsi itu korupsi di bawah meja. Jadi orde lama, orde baru, korupsi di bawah meja. Begitu masuk orde reformasi, korupsi di atas meja. Nah sekarang mejanya pun dikorupsi semua. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian khasyatullah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua yang penting. Jadi pertama ada faktor yang mendorong tidak tergoda. Yang kedua karena takut kepada Allah. Jangan takut karena penegak hukum saja. Itu belum menjadi keutamaan. Ya. Kenapa tidak mencuri? Karena di mana-mana banyak CCTV katanya. Jadi takutnya sama CCTV, bukan takut karena kepada Allah. Kemudian pelajaran yang kelima jamaah sekalian, wa fadlu shadaqati sirri, keutamaan sedekah yang dirahasiakan. Ini juga punya keutamaan tersendiri. Allati, yang la tujrihu syu'ural faqir, tidak melukai perasaan orang yang diberi, seperti orang fakir miskin. Kalau misalnya ini berkaitan sedekah langsung diberikan, maka tidak menyakiti, tidak melukai hati fakir miskin. Ya ketimbang dia datang ke rumah kita, yang ngantri, berjibaku, bahkan ada yang sampai patah tulang, bahkan ada yang meninggal, hanya gara-gara ingin mendapatkan 50.000 atau 100.000, karena yang ngantri ribuan, karena diumumkan. Ya maka ada cara lain yang lebih afdal, yaitu dengan rahasia. Berikan tanpa gembar-gembor, tanpa diiklankan, tanpa diberitahukan. Wala tad'u ila riya'i, dan juga tidak mendorong kepada riya. Ya. Karena semakin diperlihatkan semakin bisa, ya. Walaupun tidak pasti, tidak semua orang yang sedekahnya terang-terangan riya, tidak. Belum tentu riya. Karena kadang-kadang memang harus ada juga yang memperlihatkan sedekahnya untuk apa? Motivasi yang lain. Ya, kadang-kadang perlu disebutkan nama, jangan hamba Allah semua. Ya. Jadi ada sedekah yang sir, ada sedekah yang alaniyah. Dua-duanya bagus. Ya. Jadi yang sembunyi-sembunyi belum pasti ikhlas, yang terang-terangan belum pasti riya. Yang penting bagaimana kita menjaga hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keikhlasan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pelajaran yang keberapa? Ketujuh, fadlu muraqabatillahi, keutamaan perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala fi sirri, di dalam keadaan rahasia, wa khasyatihi, dan takut kepadanya fil wahdati al-mufdiyati ilal buka, dan keutamaan menyendiri zikir kepada Allah yang bisa membawa kepada menangis. Karena kalau kita rame-rame susah menangisnya kan? Ya, zikir di meja makan sama tamu gitu, nggak bisa nangis kita. Jadi yang afdal itu kita menyendiri, tidak ada yang melihat, kita berdua dengan Allah, kemudian menghadirkan rasa takut kepada Allah, ingat dosa-dosa kita, ingat kekurangan kita, ingat kematian, ingat hari kiamat. Maka ini yang bisa kesendirian, ya kesendirian seperti ini bisa membawa kepada menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita sendiri ada dua kemungkinan. Kesendirian bisa mengajak kepada kemaksiatan, kesendirian bisa mengajak kita kepada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang kedelapan, innama uktisara fil hadithi ala dzikril asnafi sab'ah. Di dalam hadis ini disebutkan dibatasi tujuh golongan. Ma'a anna man yastadhillu billahi bidzillillahi yaumal qiyamah. Padahal yang mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat yablughuna sab'in. Disebutkan di hadis ini berapa? Tujuh. Padahal yang disebutkan orang-orang yang akan dinaungi mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu ada 70. Lebih daripada 70 orang. Kama dzakarahul Hafidz As-Sakhawi, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz As-Sakhawi. As-Sakhawi ini adalah seorang ulama berasal dari Mesir, wafat tahun 902 di kota Madinah. Namanya Al-Imam As-Sakhawi. Limakanatiha, karena kedudukan 7 golongan itu, karena dia paling tinggi tingkatannya. Walaupun ada 70, tapi disebutkan 7 karena inilah yang paling pokok, bahkan mewakili ya kelompok masyarakat yang terpenting. Ya, pemimpin, pemuda, ya, kemudian orang yang saling mencintai karena Allah, orang yang sering ke masjid, orang yang sering bersedekah, kemudian orang yang tidak tergoda dengan maksiat, kemudian orang yang khusyuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala Suyuti, juga sebagaimana dikatakan oleh Imam Suyuti. Imam Suyuti ini wafat tahun 911, juga ulama berasal dari Mesir. Inna maktusir ala sab'ah, kata beliau, dibatasi hanya 7 ibrazan, untuk menampakkan limakanatihim, ketinggian mereka, wa ahmiyatil amal alladzi qamu bihi, dan pentingnya amal-amal karya-karya yang mereka lakukan. Yang bertujuh ini dahsyat, amal-amal yang mereka lakukan luar biasa. Demikianlah jemaah sekalian kajian kita pada hari ini, 2 hadis dengan pelajaran-pelajarannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan sebelum kita tutup, silakan yang mau bertanya. Ya, silakan.